Halo semuanya, selamat datang di channel saya, di channel Filipus Brian. Di channel ini saya akan berbagi informasi mengenai seputar pelajaran bahasa Indonesia, khususnya di video kali ini untuk kelas 8 SMP. Untuk materinya apa? Kita langsung saja untuk simak videonya. Oke, bahasa Indonesia itu asik. Baik, kita akan lanjutkan. Untuk video kali ini kita akan membahas materi masih teks berita seperti di video sebelumnya untuk bahasa Indonesia kelas 8, tapi topiknya berbeda. Kalau di video sebelumnya itu adalah pengertian struktur, kalau di topik video ini adalah kita akan membahas ciri kebahasaan teks berita. Jadi kita akan fokuskan topik ciri kebahasaan teks berita. Nah, bagaimana itu ciri kebahasaannya akan kita lihat langsung saja. Ini dia. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran. Jadi setelah menyaksikan video ini, ya kita berharap semua yang menyaksikan bisa mengidentifikasi ciri atau unsur kebahasaan teks berita. Lanjut, untuk ciri kebahasaan ada 4. Yang pertama ada penggunaan bahasa baku, kedua ada penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, ketiga penggunaan keterangan waktu, dan keempat konjungsi temporal. Lanjut, untuk yang berikutnya kita akan membahas satu persatu mulai dari penggunaan bahasa baku. Baik, yang pertama penggunaan bahasa baku. Ini kalau dari Kamus Bahasa Indonesia ini saya dapatkan secara daring atau online ya. Saya akan garis bawahi yang poin pentingnya, kasih merah. Ini adalah pengertiannya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan standar. Jadi standar yang dipakai dalam teks berita ini, kalau kita bahasa Indonesia berarti standarnya bahasa Indonesia atau aturannya bahasa Indonesia. Oke. Jadi kata, kalimat, paragraf yang digunakan itu diupayakan sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah menjadi standar. Standar itu panduannya menggunakan PUEBI ini ya. Jadi kalau dulu ada IJD, kalau sekarang sudah diperbarui menjadi PUEBI. Nah, kepanjangannya apa? Nih, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi di sana kalian bisa melihat penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca, jenis-jenis kata juga ada. Oke, kita lanjutkan di contohnya pembahasan. Nah, saya mengambil contoh ini dari teks berita yang kemarin sudah kita gunakan contoh, yaitu brownies batik sembada itu ya. Nanti linknya saya akan tetap tampilkan di deskripsi. Kemudian yang menjadi fokus kita di bahasa baku ini mulai dari kata ya. Tadi saya bilang mulai dari kata. Saya akan garis bawahi, ganti warna dulu, ganti warna hijau biar kelihatan. Ini kita fokus ke kata inovasi ini nih. Ya, kita ambil satu contoh. Jadi inovasinya ini pakai V ya, bukan pakai F ya. Kemudian juga bukan pakai P ya, tapi pakai V ini ya. Oke, jadi inovasi bukan inovasi. Nah, ini sering kali juga menjadi kesalahan kalau tidak dicermati. Selanjutnya juga ada nih, diberi dan diberi ini dinya dipisah, tapi kok ini kok digabung. Nah, ini yang tahu alasannya mengapa silahkan tulis di kolom komentar. Kalau yang ingin tahu nanti juga tulis kolom komentar, nanti saya akan berikan penjelasan khusus. Satu lagi yaitu huruf kapital ini ya, tadi saya bilang ya.
nama tempat ini harus ditulis huruf kapital. Tapi nanti ada juga bedanya, yang contoh kata bank itu kalau diikuti nama tempatnya huruf besar banknya, B-nya itu ya. Tapi kalau enggak usah ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke slide selanjutnya, yaitu penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, di sini saya juga berikan contoh. Ini adalah contoh kalimat langsung. Kenapa? Tandanya adalah ini. Saya berikan tanda ini di sini, ya. Tanda petik ini ya. Tanda petik ini merupakan ciri untuk tuturan langsung. Jadi setiap tuturan langsung tuh ujaran langsung dari narasumber itu kita tulis langsung apa adanya menggunakan tanda petik 2 itu ya. Kemudian kalau kalimat tidak langsung berarti yang tadinya langsung dari narasumber kita rubah sesuai dengan bahasa yang kita buat sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang tadinya pakai tanda petik 2 sekarang enggak ya. Nah, ini Fitri mengatakan bahwa brownies batik dipilih karena ingin menginovasi kue browniesnya. Itu baru satu variasi ya, baru satu variasi. Bisa juga misalnya dengan variasi yang lain. Maaf ya, ini ada gangguan suara motor ini ya, wah, knalpotnya ini luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu penggunaan keterangan waktu. Nah, penggunaan keterangan waktu ini ada, saya beri contoh juga di suatu paragraf, dicek sendiri. Saya akan tandai pada akhir abad ke-19 ini penggunaan yang pertama, keterangan waktu. Jadi di teks berita itu menggunakan penggunaan keterangan waktu, yaitu pada akhir abad ke-19. Ini juga ada ya, pada paruh pertama abad ke-20. Nanti silakan dilihat lagi di contoh ini apakah ada penggunaan keterangan waktu lainnya selain ini ya. Silakan nanti juga dituliskan di dalam komentar. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi temporal. Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Kenapa kok kata hubung? Kata ini menghubungkan, bisa antar dua kata atau dua klausa atau dua kalimat ya. Antar kalimat, antar paragraf juga bisa. Oke. Nah, yang masih bingung klausa itu apa, penasaran juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau banyak akan saya buatkan khusus penjelasan untuk klausa. Oke. Nah, di sini yang digunakan adalah konjungsi temporal. Nah, apa saja sih contohnya untuk kata hubung temporal itu? Kalau ada tempo kan berarti mengacu pada waktu ya. Nah, ini contoh-contohnya ada banyak dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian kecil. Nanti silahkan kalian juga bisa amati di browser kalian ya. Ini ada ketika, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya, sebelum, sesudah, lalu, kemudian, sejak. Silahkan diaplikasikan ke contoh teks berita yang kita gunakan. Ada nggak penggunaan konjungsi temporalnya? Kalau ada silahkan juga ditulis kolom komentar juga. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan untuk teks ciri kebahasaan teks berita. Itu ada 4 tadi ya, ada 4. Untuk tadi ciri kebahasaan ada 4 ya, ada penggunaan bahasa baku, ada penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, penggunaan keterangan waktu, dan penggunaan konjungsi temporal. Silahkan nanti bisa di back. Kalau masih bingung silahkan juga tulis kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menerangkan lebih jelas lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semangat terus belajar. Bahasa Indonesia itu asik.